Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar materi yang ada pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang ketiga. Silahkan ditonton sampai habis videonya, disimak dengan baik materinya agar lebih dipahami lagi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ketiga ini, yaitu yang pertama pada muatan bahasa Indonesia pada KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada KD 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian pada muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam pada KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian pada KD 4.1, yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya pada muatan PJOK pada KD 3.2, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Kemudian pada KD 4.2, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Padi, umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Untuk membuat badanmu sehat dan kuat, kalian bisa melakukan salah satu permainan, misalnya permainan mengambil bendera. Cara bermain permainan mengambil bendera itu seperti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok itu menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil oleh lawan. Kemudian yang keempat, saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Nah, yang kelima, anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Kemudian yang keenam, setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Ketujuh, permainan berlangsung sekitar 15 menit. Yang kedelapan, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Nah, saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Nah, karena dalam permainan mengambil bendera ini, kita itu harus kuat berlari, bisa berlari dengan baik untuk menghindari kejaran lawan yang ingin menyentuh kita. Nah, kalian bisa memperhatikan sikap tubuh ketika berlari seperti ini. Ini adalah sikap tubuh ketika berlari. Ya, yang pertama, kepala itu harus tegak. Kemudian yang kedua, bahu santai, tidak diangkat. Jadi bahu itu tidak perlu diangkat. Kemudian selanjutnya, badan tegak, tidak membungkuk. Jadi ketika kita berlari, pos atau posisi lari yang baik itu adalah badan kita tidak membungkuk.
Kemudian selanjutnya, jangan angkat kaki terlalu tinggi. Jadi pada saat berlari itu kita tidak boleh terlalu mengangkat kaki terlalu tinggi. Selanjutnya, telapak kaki kita itu jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Selanjutnya, ujung kaki kita ini menghadap ke depan ya. Selanjutnya, lengan yang di samping badan itu harus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, tangan kita itu agak menggenggam ketika. Jadi ini adalah posisi lari yang baik. Jadi ini adalah sikap tubuh kita ketika berlari. Nah, sekarang kita mendiskusikan bagaimana cara berlari yang baik yang dapat diterapkan. Kalian bisa berdiskusi dengan guru kalian atau dengan teman kalian. Nah, setelah berolahraga, kamu dapat berteduh di bawah pohon di halaman sekolah untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Jadi selain tanaman ini manfaatnya sebagai sumber makanan bagi kita dan bisa juga kita menjadikan sebagai sumber minuman. Tanaman juga ini dapat melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu perkembangbiakan secara generatif. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, perhatikan, ini adalah buah nanas. Jadi nanas ini berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif juga itu pada bawang merah. Nah, bawang merah ini memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis ini terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Jadi bawang ini berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian ini ada pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, tahukah kalian atau tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Jadi perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Jadi kalau perkembangbiakan generatif yang kita pelajari sebelumnya adalah perkembangbiakan secara kawin, nah vegetatif ini atau perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah tanpa melalui perkawinan. Jadi sebaliknya. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar wortel. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Nah, kita bisa mencari dari berbagai sumber. Nah, kalian bisa mencari informasi tanaman ini dari berbagai sumber. Di sini ada contohnya. Jadi tanaman wortel ini berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Nah, tunas tersebutlah merupakan tanaman baru. Nah,
Kalian bisa memperhatikan di lingkungan sekolah kalian atau di lingkungan rumah kalian. Kalian bisa mencatat informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Di sini kalian bisa mencatatnya pada tabel seperti ini. Di sini terdapat alternatif jawabannya seperti nama tanaman itu jahe, berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, perkembangbiakan dengan akar tinggal ini merupakan perkembangbiakan vegetatif. Kemudian ada wortel, berkembang biak dengan umbi akar. Ini juga merupakan perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian ada singkong. Nah, singkong ini berkembang biak dengan cara umbi batang. Ini juga merupakan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya ada bawang merah. Bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis. Ini juga merupakan perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian ada pisang, berkembang biak dengan tunas. Ini merupakan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kalian bisa mencari contoh tanaman yang lainnya yang ada di sekitar rumah kalian atau sekitar sekolah kalian. Nah, sekarang tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom yang telah tersedia. Nah, di sini ada alternatif jawabannya. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yaitu yang pertama, menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Jadi, anak dari tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif ini sama persis dengan induknya. Kemudian lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif ini hasilnya itu lebih cepat daripada perkembangbiakan generatif. Kemudian menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Kemudian yang keempat, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki daratan yang tinggi, daratan rendah, dan perairan. Daratan rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di daratan rendah. Tumbuhan di daratan rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk daratan rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa daratan tinggi di Indonesia adalah daratan tinggi Dieng di Jawa Tengah, daratan tinggi Malang, dan daratan tinggi Tengger di Jawa Timur, daratan tinggi Alas di Aceh, dan daratan tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di daratan tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kalian menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di daratan tinggi dan dataran rendah? Nah, sekarang kalian bisa mengisi diagram yang telah tersedia berdasarkan informasi dan ide pokok dari bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, contoh diagramnya seperti ini. Judul bacanya tadi adalah tumbuhan sumber kehidupan. Jadi informasi dan ide pokok pada paragraf pertama yaitu Indonesia ini adalah negara kepulauan. Kemudian paragraf kedua, daratan rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk daratan rendah.
Kemudian paragraf keempat, daratan tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian paragraf kelima, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Seperti itu ya. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita harus mensyukurinya? Ya, kita bisa menunjukkan rasa syukur kita dengan cara menjaga dan menggunakan dengan baik tumbuhan yang ada. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.